Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi penting buat rekan-rekan semua, yaitu terkait pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD untuk penerimaan CPNS. Dan kita sudah dapatkan informasi dari 3 instansi, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, yang pertama di sini admin akan bagikan terlebih dahulu dari Kementerian Agama. Nah, ini dia pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS Kementerian Agama tahun 2023, teman-teman ya. Dan ini diumumkan melalui website resminya, yaitu pada 22 November 2023. Dan kita langsung saja mengecek pengumumannya. Nah, ini dia. Nah, oke, ini adalah pengumuman tentang hasil seleksi kompetensi dasar dan kita bisa lihat terlebih dahulu di sini arti daripada kode-kode yang ada di pengumuman ini. Kode PL adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2023 dan berhak mengikuti SKB atau seleksi kompetensi bidang. Ingat teman-teman ya, seleksi kompetensi bidang. Jadi yang berkode PL ya. Sedangkan yang kodenya hanya P adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas SKD tahun 2023 namun tidak berhak mengikuti SKB. Nah, ingat ya, tidak berhak mengikuti SKB. Sedangkan kode TL adalah yang tidak memenuhi nilai ambang batas SKD-nya atau kita biasa sebutnya tidak memenuhi passing grade. Sedangkan TH adalah peserta yang tidak hadir. Dan selanjutnya di poin nomor 4, peserta dengan kode PL wajib mengikuti SKB dengan rincian jadwal dan tempat pelaksanaan yang akan diumumkan kemudian pada laman kemenak.go.id atau melalui website ini teman-teman ya, website resmi daripada Kementerian Agama. Nah, kita scroll. Nah, di sini ini adalah keberuntungan dari salah seorang peserta. Nah, di sini kita bisa lihat jabatan lektor dosen juga di UIN Sultan Syarif Qasim, formasi umum. Dan di sini, nah ini di sini sedikit admin jelaskan bahwa untuk melamar sebagai lektor dosen, kualifikasi pendidikannya itu boleh S3 Komunikasi Pembangunan, S3 Kajian Budaya dan Media, dan S3 Ilmu Komunikasi. Nah, di sini jumlah formasi 1, jumlah peserta juga 1. Nah, peserta tersebut alhamdulillah hadir dan memenuhi passing grade. Nah, di sini ya, pemenuhan passing grade. Nah, ini memenuhi passing grade ya. Peserta SKB, nah maka peserta SKB juga 1. Peserta SKB juga 1. Nilai SKD keseluruhan tertingginya adalah 332 dan terendahnya 332 karena seorang diri juga. Nilai SKD lolos PG tertinggi 332, terendah 332. Nah, ini alhamdulillah ini merupakan suatu keberuntungan dari peserta ini ya. Kita bisa cek namanya. Oke, nah ini dia nomor pesertanya dan ini adalah namanya. Ini adalah Pak Topan. Oke teman-teman ya, nah ini adalah kode daripada kualifikasi pendidikannya. Oke, dia ini adalah S3 Ilmu Komunikasi. Jadi beliau ini adalah S3 Ilmu Komunikasi. Di sini kita bisa lihat kodenya. Nah, di sini nilainya kita bisa lihat juga. Nilai dari Pak Topan, TWK-nya 75, TU-nya 80, TKP-nya 177. Totalnya adalah 332. Dan keterangannya alhamdulillah PL. Nah, teman-teman ya, padahal sebenarnya boleh sebenarnya 3 yang ikut ya. Boleh 3 yang ikut dalam SKB, tapi karena hanya seorang diri jadi hanya dia yang akan ikut. Nah, ini dari Kemenak teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke Mahkamah Agung. Nah, kita juga mengunduh di Mahkamah Agung ini. Nah, di Mahkamah Agung teman-teman ya. Nah, di sini jumlah formasi yang dibuka atau tersedia cukup banyak, ada 1669. Dan untuk Mahkamah Agung sendiri formasi umumnya ya,
untuk Mahkamah Agung itu 25, namun untuk jalur umum atau jenis formasi umum dibuka 22. Nah, ini adalah ijazah yang bisa memilih, yaitu S1 Syariah atau Ahwal Syakisha, Zakisha, Jinayah atau Siasah, dan dengan kode 23 sekian. Dan S1 Hukum Islam juga boleh, S1 Hukum, terus S1 Ilmu Hukum. Nah, ini boleh mendaftar ya sebagai Pranata Peradilan. Nah, di sini jumlah formasinya ada 22, jumlah peserta yang mendaftar ada 16.391, yang hadir hanya 14.401, dan yang tidak hadir adalah 1.990. 1990. Dan di sini dari 14.401 yang hadir, yang memenuhi passing grade hanya 31.122 atau sebesar 21,68%. Nah, dari 3.122 yang passing grade ini, teman-teman ya, yang passing grade ini, yang berhak ikut untuk seleksi kompetensi bidang hanya 66, karena hanya 3 kali dari jumlah formasi yang bisa ikut dalam SKB. Nah, kebetulan di sini formasinya yang dibuka 22 dan yang lulus ada 3.000 lebih, sehingga yang diambil hanya 66 orang. Nah, dari 66 orang ini, atau dari yang lulus passing grade ini ya, dari yang lulus passing grade ini, nilai tertingginya adalah 461. Ini ya, tertingginya 461 di nilai SKD keseluruhan. Selanjutnya ini tertinggi, di sini terendahnya tidak disebutkan. Nilai SKD untuk lolos PG, nah ini yang terendah 311, tertinggi 461. Oke, jadi ini adalah nilai SKD yang tertinggi dari yang lulus passing grade, yaitu 461. Oke, nah ini adalah nama-nama peserta yang lulus PL dan P ya. Ini ada 66 orang, kita lihat nomornya. Nah, ini ya, sampai nomor 66 yaitu Nursifa Koiralah, dan selebihnya itu P. Mereka lulus passing grade namun tidak berhak untuk ikut dalam seleksi kompetensi bidang. Ya, padahal ini tipis sekali teman-teman ya. Nah, ini tipis sekali, 420 dan 419, beda 1 poin. Oke teman-teman ya. Nah, seandainya dia di sini bisa dapat 200 di TKP-nya, insya Allah dia juga bisa sepertinya masuk. Oke teman-teman ya. Nah, ini dari Mahkamah Agung. Nah, ini banyak sekali yang kode-kode P yang lulus passing grade. Dan kita ke instansi yang terakhir, yaitu dari Kejaksaan. Nah, ini Kejaksaan teman-teman ya. Dari Kejaksaan ini diumumkan pada 23 November 2023. Ini sama ya. Nah, ini SKB-nya. SKB-nya terdiri dari non-CAT. Jadi SKB non-CAT diselenggarakan tanggal 3 sampai dengan 15 Desember. Nah, ini sudah ada. Semoga teman-teman yang ada mendaftar di Kejaksaan ini lagi menonton. Ini ada di tanggal 3 sampai 15 Desember 2023 pada 12 kota yang ditentukan secara tersentra berdasarkan titik lokasi SKD sebelumnya. Jadi ini tetap menggunakan lokasi sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam lampiran 1, misal peserta dengan nama Andi Khairuddin melaksanakan SKD pada titik lokasi Gedung Geraha Syafa Join, maka lokasi SKB non-CAT peserta atas nama Andi Khairuddin berada di kota Palembang. Nah, ini ya, catatan pada tanggal 26 sampai 27 Desember peserta dapat memilih kota lain dan dari yang telah ditentukan sebelumnya dengan cara mengakses akun pelamar pada website rekrutmen.kejaksaan.go.id
Setelah berhasil login, maka peserta memilih menu perubahan titik lokasi SKB non-CAT lainnya. Misal, peserta dengan nama Andi Khairuddin melaksanakan SKD pada lokasi Gedung Geraha Acapa Join, maka lokasi SKB non-CAT peserta atas nama Andi Khairuddin berada di Kota Palembang. Namun, dikarenakan pelamar lebih memilih Kota Padang, maka pada akun di website rekrutmen.kejaksaan yang bersangkutan menuju daftar ubah lokasi ujian SKB non-CAT. Dari semula Kota Palembang diubah menjadi Padang. Nah, ini bagus teman-teman ya. Kita bisa memilih ya, bisa pindah lokasi untuk SKB-nya, seleksi kompetensi bidang. SKB CAT diselenggarakan tanggal, nah ini yang CAT 16 sampai 22 Desember pada titik lokasi BKN yang akan ditentukan kemudian, di mana pemilihan titik lokasi SKD CPNS dengan CAT dilakukan pada tanggal 3 sampai 5 Desember mendatang. Jadi ada seleksi SKB non-CAT dan ada juga SKB CAT. Dalam hal poin 6 tidak dilakukan oleh peserta SKB, maka panitia seleksi Kejaksaan RI yang akan menentukan lokasi pelaksanaan SKB secara sepihak. Nah, ini ya, jika misalnya dia tidak mengubah lokasinya, maka lokasi yang nantinya akan diberikan sesuai dengan yang dipilih oleh panitia seleksi kejaksaan. Peserta yang dinyatakan dapat mengikuti SKB alias PL wajib mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Bagi peserta yang tidak hadir dan atau tidak mampu mengikuti salah satu rangkaian seleksi, dinyatakan gugur. Jelas ya, dinyatakan gugur. Oke, nah di sini ada juga kontak yang teman-teman bisa gunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, ini dia lokasi SKD-nya. Ini misalnya di Sentra Jakarta, ini ada Umbaja Kampus 2, Aula Terpadu Politeknik Negeri Pontianak, Eldorado Dome, Kantor Regional 5 BKN Jakarta, BKN Pusat Jakarta Cililitan, dan seterusnya. Oke teman-teman, nah di sini untuk Kejaksaan Agung Formasi Umum ada 1746 yang dibuka. Ini banyak sekali formasinya yang dibuka ya. Untuk kejaksaan itu ada jatah 7.846, sedangkan untuk ahli pertama jaksa sebanyak 2.000, Kejaksaan Agung ya 2.000, dan untuk formasi umum sendiri ada 1.746. Yang bisa mendaftar itu adalah S1 Hukum dan S1 Ilmu Hukum. Jumlah formasi 1.746, jumlah peserta, nah ini yang daftar ada 11.250, yang hadir 1.900 sekian, tidak hadir 261. Pemenuhan passing grade itu 3.954. Peserta SKB, nah ini peserta SKB-nya adalah 3.934. Nah, ini kan seharusnya 3 kali dari jumlah formasi, teman-teman ya. Tapi karena yang passing grade sedikit, ya ini masuk semua. Terus nilai SKD keseluruhan ya, tertinggi 474, sedangkan terendahnya hanya 100. SKD secara keseluruhan. Untuk nilai SKD lolos passing grade, nah ini ya sama, tertinggi 474 dan yang terendah adalah 313. Jadi dari 3.934 ini nilai terendahnya yang bisa lolos itu ke ke SKB nanti ya. Ini ada 313. Nah, di sini kita bisa lihat, nah ini ada PL terus ya. Nah, ini tertinggi 474 atas nama Alsen Bestikorina. Nah, ini cukup panjang juga namanya teman-teman ya. Ada Ilham Yasifilga 468 sekian. Oke, nah ini PL. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah hasil seleksi kompetensi dasar dan sekaligus informasi untuk lanjut ke seleksi kompetensi bidang atau tes kedua di seleksi CPNS, baik dari Kementerian Agama, dari Mahkamah Agung, dan juga dari Kejaksaan. Oke, mungkin cukup sampai di sini.